Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat masih mengikuti pembelajaran hadis Tarbawi pada momen kali ini. Saya Resti Wira Febrian dengan NIM 2214020113 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Sebelumnya, afwan Ustadz atau Ustazah dosen pengampu mata kuliah hadis Tarbawi. Baiklah, saya akan membacakan hadis ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala an ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma abuka. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah wa Ahmad. Selanjutnya itu terjemah. Hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Maka dia berkata, siapakah yang lebih berhak dari manusia yang aku bergaul dengan sebaik-baiknya? Rasul berkata, ibumu. Lalu dia bertanya lagi, kemudian setelah itu siapa? Rasul menjawab, kemudian ibumu. Dia berkata, kemudian siapa lagi Nabi? Dia berkata, kemudian ibumu. Dan bertanya lagi, kemudian siapa? Nabi menjawab, kemudian ayahmu. Terjemahan berkata, Ja'a datang, rajulun seorang laki-laki, ila kepada, aku yang lebih berhak, bihusni dengan baiknya, sahabati persahabatan, ummuka ibumu, summa kemudian abuka bapakmu. Selanjutnya yaitu isi kandungan hadis. Hadis ini termasuk hadis yang sudah sangat jelas didengar, di mana dijelaskan tentang bagaimana seorang anak berbuat baik atau bergaul terhadap orang tuanya, yaitu adalah yang paling utama yaitu kepada ibu. Dalam hadis ini disebutkan 3 kali didahulukan ibu. Siapa ya Rasulullah yang dihormati? Ibumu. Kemudian siapa Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa Rasulullah? Baru bapakmu atau ayahmu. Jadi dalam hadis ini terkandung bahwasanya akhlak atau baiknya seorang anak ialah terutama kepada ibunya, karena ibu kita adalah makhluk yang mulia, adalah orang-orang yang mulia, karena ibu ada 3 tugas ibu yang tidak mungkin dilakukan oleh ayah, yaitu dari mengandung, melahirkan, serta menyusui. 3 tugas ibu ini tidak akan bisa tergantikan oleh adanya ayah. Jadi maka tersiratlah dalam hadis ini kandungannya bahwasanya yang lebih pantas dihormati dan diutamakan adalah ibumu. Disebutkan dalam hadis ini 3 kali, ibumu, 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 baru ayahmu. Tapi kita tidak juga bisa memandang bahwa di sini kita tidak hormat kepada ayah kita, bukan seperti itu. Tapi kita lebih memuliakan ibu kita, karena dalam hadis dan juga dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ibu itu memiliki 3 derajat lebih tinggi dibanding ayah, karena ibu dalam mengandung itu adalah salah satu tugas yang tidak akan bisa digantikan oleh seorang ayah.
yaitu hanya ibu. Dalam mengandung, ibu memiliki berbanyak kerintangan, memiliki banyak kesusahan, namun ibu ikhlas, namun ibu tetap tegar, tetap kuat. Itulah bagaimana sayangnya seorang ibu kepada kita gitu. Setelah itu ya ialah melahirkan. Bagaimana perjuangan ibu dalam melahirkan. Dia bertaruh nyawa antara hidup dan mati. Dia tidak akan memikirkan dirinya lagi. Dia akan memikirkan bagaimana anaknya lahir. Jadi tugas melahirkan ini tugas yang juga tidak bisa digantikan oleh adanya ayah gitu. Jadi yang ketiga yaitu menyusui. Dalam menyusui kita biasanya di ibu menyusui selama 2 tahun. Dalam 2 tahun tuh banyak sekali rintangan dalam menyusui. Misalnya kayak adalah anaknya yang seperti ini gitu. Dan dalam menyusui pun ibu memiliki kesabaran yang tinggi dalam menyusui anaknya. Dan tugas menyusui ini juga tugas yang tidak bisa digantikan oleh seorang ayah. Namun kita juga tidak bisa berkata kalau ayah tidak dihormati. Bukan seperti itu maksudnya. Kita harus mendahulukan ibu karena yang lebih utama, dan juga disebutkan secara jelas dalam hadis ini bahwa ibulah yang harus kita hormati. Siapa ya Rasulullah? Ibumu. Siapa ya Rasulullah? Ibumu. Siapa ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa ya Rasulullah? Baru ayahmu. Dalam hadis ini kita juga ditegaskan bahwa berbuat baiklah terhadap kedua orang tua kita. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kita di waktu kecil. Jika nanti kita sudah besar, sudah dewasa, kita harus selalu menghormati ibu kita. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka kepada ibu. Di hadis ini juga sangat-sangat jelas dijelaskan bahwa kita harus menghormati ibu kita. Hormatilah ibumu. Jadi kandungan hadis ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita dalam menghormati, dalam berbakti kepada seorang ibu. Karena ibu memiliki jasa-jasa yang tidak akan bisa kita ganti, tidak akan bisa kita menggantinya, walaupun dengan uang seberapa banyak pun tidak akan bisa. Karena sayangnya seorang ibu itu lebih sayang daripada sayangnya seorang ayah. Karena ibu tidak akan rela melihat anak-anaknya misalnya kayak dalam melahirkan, menyusui, lalu mengandung tuh, itu seorang ibu akan sangat-sangat lebih peduli kepada anaknya dibanding dirinya sendiri. Makanya disebutkan jelas dalam hadis ini kita harus benar-benar menghormati ibu kita. Ayah juga memiliki peran penting dalam hidup kita. Tanpa ayah mungkin kita juga tidak bisa. Karena ayah akan menjadi kepala keluarga, menjadi tulang punggung, dan akan memenuhi kebutuhan kita secara lahir gitu. Seperti kebutuhan makan, kebutuhan sekolah. Jadi kita juga harus menghormati ayah, tidak boleh melawan, kita harus berbakti, kita harus bergaul dengan baik. Dan juga ada disebutkan dalam riwayat, jika ibumu telah meninggal atau orang tuamu telah meninggal, maka berbuat baiklah terhadap temannya gitu. Karena ibu atau orang tua itu adalah orang yang sangat mulia, yang perlu kita hormati, yang perlu kita sayangi, yang perlu kita jaga sampai akhir hayat kita. Kita tidak boleh membentak kepada ibu. Mengatakan saja tidak boleh, apalagi sampai membentak, melukai hatinya. Itu sangat tidak boleh kita lakukan. Dan kan sudah sangat jelas disebutkan dalam hadis ini bahwasannya kita memang disuruh untuk lebih mengutamakan atau menganjurkan dengan menghormati ibumu baru ayahmu. 3 kali ibu kita disebutkan, lalu ayah kita. Jadi kandungan hadis ini sangat-sangat menjelaskan tentang bagaimana berbaktinya kita kepada seorang ibu, bagaimana kita menghormati seorang ibu, dan kita menyayangi seorang ibu. Karena surga pun di bawah telapak kaki ibu. Jika dan reda Allah pun tergantung reda kedua orang tua.
Jika orang tua kita tidak reda, maka Allah juga tidak reda kan apa yang kita kerjakan. Kita senantiasa berbuat baik kepada ibu kita, kepada ayah kita juga. Kita tidak boleh sampai melawan, sampai mengatakan hal-hal yang membuat ibu kita merasa tersakiti, merasa sedih. Itu sangat-sangat tidak boleh. Itu sangat menentang jika kita melawan, mencaci maki, membentak, itu sangat menentang apa yang terkandung dalam hadis ini. Karena hadis ini menyuruh yang kita hormati adalah ibu kita. Hormatilah ibumu, sayangilah ibumu, karena engkau nanti akan merasa kehilangan saat ibumu tidak ada. Jadi selagi ibumu masih ada, berbuat baiklah terhadap ibumu, hormatilah ibumu, sayangilah ibumu, seperti mana engkau disayangi waktu kecil. Jadi jika kita sebelumnya memiliki kesalahan, tentu saja kita memiliki kesalahan, kadang berbuat dosa, mari minta maaf kepada ibu, karena ibu adalah orang yang tidak akan tergantikan jasanya, tidak akan bisa kita ganti dengan seberapa banyak pun nanti kita punya uang, itu akan tidak bisa menggantikan kasih sayang seorang ibu, jasa seorang ibu terhadap kita. Selanjutnya yaitu kaitan pendidikan hadis ini, yaitu ialah mengatakan bahwa hadis ini mengajarkan kita tentang akhlak, tentang bagaimana langkah-langkah, bagaimana cara-cara kita dalam berbuat baik terhadap orang tua. Hadis ini menekankan akhlak agar kita mampu dan kita berusaha dengan keras untuk berbuat baik terhadap orang tua kita. Jadi penanaman yang paling utama dalam hadis ini itulah penanaman tentang akhlak. Dan metode pun yang dipakai dalam hadis ini itu adalah metode langsung, atau bisa juga dengan metode ceramah. Kita memberikan ceramah kepada anak murid kita jika kita sudah menjadi seorang guru atau menjadi pendidik, kita mengatakan bahwa ibumu adalah orang yang paling mulia, ibumu adalah orang yang harus kamu hormati. Jadi ditegaskan lagi dalam hadis ini bahwasannya jangan sekali-kali kita menyakiti hati seorang ibu, hati seorang ayah, hati kedua orang tua kita. Karena ridho Allah itu adalah tergantung ridho orang tua. Jika orang tua kita meridhoi kita, insya Allah apapun langkah yang akan kita lakukan, apapun jalan yang akan kita lakukan, insya Allah kita akan berhasil dan sukses. Jadi maka dari itu kita sebagai seorang anak memang harus sangat berbakti kepada orang tua, tanpa boleh berkata hal-hal yang menyakiti kedua orang tua kita. Dan jika kita menjadi seorang pendidik nanti, kita juga harus menjadi orang tua bagi anak murid kita, dengan mengajarkan bahwasannya orang tua itu adalah orang yang harus kita hormati, orang yang harus kita selalu membuat hatinya senang, tanpa sesekali kita melukai hatinya, apalagi hati seorang ibu, karena itu adalah dosa yang besar. Jika kita mengatakan saja, itu tidak boleh gitu, apalagi sampai kita berkata-kata kasar, apalagi sampai menghardik atau sampai menganiaya. Itu adalah perbuatan yang sangat-sangat tidak baik, adalah perbuatan tercela. Dan marilah kita sama-sama memperbaiki diri untuk selalu memperbaiki akhlak. Dalam hadis ini kan juga ditekankan bagaimana akhlak kita terhadap seorang ibu, seorang ayah, bagaimana akhlak kita terhadap orang tua. Jadi marilah kita berbuat baik kepada orang tua, dan sebaik-baiknya perlakuan, sebaik-baiknya bergaul, itu adalah bergaul atau baiknya kita terhadap orang tua kita. Bukan bagaimana kita baik dengan orang lain, itu bukan yang utama. Itu kita bisa berbuat baik dengan ibu kita. Kita bisa menghormati ibu kita tanpa menyakiti hati ibu kita. Dan makanya ditegaskan dalam hadis ini bahwasannya hadis ini sangat-sangat menjelaskan, sangat-sangat menekankan pada kita bahwasannya kita memang harus menghormati ibu kita. Dalam sini juga dikatakan ibumu, lalu ayahmu.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.